Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada wasiat beliau yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Pertama, seorang muslim dalam adab menerima tamu. Ini bahasan kita dulu, adab menerima tamu. Pertama, berikan yang terbaik kepada tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi dia muslim, apalagi dia orang yang saleh. Muliakan apa yang ada, keluarkan semuanya di rumah kita. Makanan, minuman, hidangkan, muliakan dia. Makanya dalam Islam orang yang mudah hatinya menerima tamu, apalagi pada hal-hal yang bermanfaat. Dia datang ke rumah kita membahas masalah agama, atau dia minta nasihat, itu kita harus lebih prioritaskan Bapak Ibu. Ini adab yang pertama. Makanya tidak benar kalau ada juga orang bertamu tanpa adab. Maka dalam Islam, orang yang bertamu harus punya adab, yang menerima tamu harus punya adab. Banyak orang tidak punya adab ketika bertamu juga ada. Salah satunya pertama, bertamu kepada seseorang dan belum menginformasikan sebelumnya. Tiba-tiba datang aja. Dan kita nggak tahu Pak, terkadang orang mungkin belum siap menerima tamu, atau dia nggak punya hidangan yang mau dihidangkan, atau dia sedang sibuk dan seterusnya. Maka dalam Islam kalau kita bertamu, 3 kali kita ketok pintu orang, kita kasih salam, nggak ada jawaban, pulang. Pulang dalam kondisi hati tidak berprasangka buruk. Walaupun kita sedang lihat mobilnya parkir di teras. Kita lihat mungkin ada suara anak-anaknya terdengar oleh kita. Kok nggak keluar dia? Prasangka baik, mungkin dia sedang sibuk, dia sedang nggak siap menerima tamu. Apalagi kita nggak janjian sebelumnya. Maka jangan sampai kalau kita bertamu, orang tidak bukakan pintu untuk kita, kita marah. Itu hak dia Bapak Ibu. Kadang-kadang orang, oh ini sombong banget nih, nggak keluar dia. Udah saya panggil-panggil nggak keluar. Ini yang pertama nih, yang bertamu harus punya adab. Yang kedua, ketika kita mengucapkan salam, kalau kita bertamu nih bahasa nih, kalau kita bertamu, maka jangan menghadapkan pandangan kita ke arah jendela rumah orang. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ada aurat-aurat yang tersingkap di rumah tadi. Ini kita nggak boleh ya. Apalagi langsung melihat ke jendelanya langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada orang mengintip rumah kalian, kemudian kalian colok kedua matanya, kalian tidaklah berdosa di sisi Allah. Tidak berdosa di sisi Allah. Itu sakit menjaga kehormatan diri. Apalagi tamu laki-laki misalnya, kita punya istri mungkin belum pakai jilbab, atau dalam kondisi pakaian yang seadanya, maka nggak boleh. Ucapkan salam, wajah kita ke belakang, bukan ke arah rumah orang. Kecuali kalau benar-benar tertutup pintu, ya bolehlah. Apalagi pagar misalnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam adab bertamu, kalau kita sudah dipersilakan masuk, jangan duduk sampai diizinkan. Sampai kita diizinkan baru kita duduk. Dan duduk di tempat di mana kita diizinkan. Karena ada orang tamu ke rumah, dia touring dulu Pak ke rumah kita. Dia merasa biasa bagi dia, mungkin karena teman. Gak semua orang nyaman Pak. Ada sebagian orang begitu ya, subhanallah gak punya adab, gak sadar diri. Dia merasa akrab dengan temannya. Masuk ke ruang tamu, aku lihat ke belakang juga ya, ke belakang, ke dapurnya, ke kamarnya, ke ruang tamu. Subhanallah, gak punya adab. Di mana kita disuruh duduk, duduk di situ. Itu adab dalam Islam Bapak Ibu. Walaupun itu mungkin bagian dari keluarga besar. Makanya suami punya hak penuh. Suami itu dia punya hak untuk mengatakan, Dek, hari ini saya tidak terima tamu di rumah. Siapapun yang datang. Kalau memang ada maslahat, ada kepentingan, itu punya hak suami. Misal suami bilang, ntar lagi saya sampai rumah.
Teman kamu yang sedang tamu kalau saya sampai, kalau bisa udah pulang. Itu hak suami. Dan bukanlah pelanggaran syariat. Selama memang suami membutuhkan ada kemaslahatan besar. Mungkin dia pulang kerja, dia capek, dia ingin santai di rumah. Kalau ada tamu kan susah. Layani tamu lagi, ajak bicara dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan. Termasuk juga di antara adab dalam bertamu, ya, seseorang itu apa yang dia tahu dari isi rumah orang itu, dia tidak membicarakan. Maka tidak boleh, Pak, kalau kita bertamu kita lihat kiri, mata kita jelalatan kemana-mana. Ini bukan adab seorang muslim. Dia datang bertamu, ada hajat sampaikan, selesai, dia pulang. Apa yang dia lihat di rumah, apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengar, maka itu dia simpan untuk diri dia sendiri. Nah, termasuk kita yang menerima tamu pun harus memuliakan. Dalam Islam, Nabi SAW memberikan kewajiban 3 hari. Orang bertamu ke rumah kita, memang dia butuh tempat bernaung, berlindung. 3 hari kita wajib melayani dia. Makan pagi, siang, malam, itu kita tanggung tuh Pak, 3 hari. Hari keempat, mulai kita kasih kode itu. Sudah 4 hari Pak, itu sudah boleh tuh Pak. Hari keempat berikutnya, itu hukumnya sunnah. Tapi tentu ini adalah teman-teman yang memang bukan keluarga dekat. Ya. Kalau mertua, atau misalnya saudara kandung, atau orang tua, itu mereka bebas lah ya. Bebas dan mereka artinya dia orang tua kita, dia keluarga kita, maka tidak masalah insyaallah ta'ala, selama memang tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang membuat mereka harus keluar misalnya. Tapi kalau orang lain 3 hari, lebih daripada 3 hari kita tidak melayani dia, kita tidak berdosa. Karena banyak juga orang bertamu nggak tahu diri, subhanallah. Dan seminggu di rumah orang dia nggak sadar. Dan ingat Bapak Ibu, kalau ada tamu di rumah kita, dan kalau misalnya tamu itu bukan mahramnya kita, apalagi bukan mahramnya istri kita, itu merepotkan kalau terlalu lama. Apalagi kalau kondisi rumah kita kecil, kamar mandi 1 di luar misalnya, maka lihat yang bertamu ini siapa. Kalau dia bukan mahram kita, bukan mahram istri kita, itu terbatas itu. Artinya kalau misalnya nih, ibu-ibu di rumah, datang abang ipar, adik ipar, ipar ya, ipar atau sepupu, itu ibu harus pakai jilbab. Ipar harus pakai jilbab kalau perempuan. Karena ipar itu bukan mahram kita. Bayangkan kalau dia 3 hari, 10 hari di rumah kita. Kita pun begitu, kita nggak boleh melihat auratnya kakak ipar kita. Karena dia perempuan yang bukan mahram. Ibu pun demikian. Jadi hal-hal yang seperti ini harus ada batasan-batasan. Baik, kemudian di antara juga keutamaan orang-orang yang memuliakan tamunya, maka itu di antara Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati dia untuk menerima hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kita setiap tamu yang datang ke rumah kita, kalau kita muliakan, di situ ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Taib wallahu taala a'lam bissawab.